Gangguan pada sistem indera. Tujuan pembelajaran: melalui pembelajaran berbasis video, peserta didik mampu mengidentifikasi keterkaitan sistem indera dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ indera tertentu dengan tepat dan sesuai. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran: yang pertama, peserta didik dapat mengetahui kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ indera penglihatan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ indera penciuman. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ indera peraba. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ indera pendengaran. Yang kelima, peserta didik dapat mengetahui kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ indera pengecap. Panca indera merupakan alat tubuh yang fungsinya untuk mengetahui keadaan di luar atau organ tubuh yang mampu menerima rangsangan tertentu dari luar. Indera dapat juga didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sekelompok jenis sel sensorik yang merespons fenomena fisik tertentu yang kemudian mengirim ke dalam otak tempat sinyal diterima dan ditafsirkan. Pada dasarnya, manusia memiliki 5 indera dasar yang disebut panca indera, yang meliputi sentuhan, penglihatan, pendengaran, bau dan rasa dengan bagian-bagian masing-masing. Nah, yang pertama, gangguan sistem indera penglihatan. Gangguan pertama yaitu miopi atau rabun jauh. Gangguan ini pada penglihatan jarak jauh yang terjadi ketika cahaya yang masuk ke mata tidak jatuh tepat pada retina, melainkan di depan retina. Penderita miopi biasanya dapat melihat cukup baik sewaktu sedang membaca buku atau menatap layar komputer. Namun, harus berjuang untuk melihat objek yang lebih jauh. Kadang-kadang penderita miopi yang tidak terdiagnosis dengan baik dapat mengalami sakit kepala dan kelelahan mata, terutama saat berusaha untuk melihat kejauhan dengan jelas. Miopi juga bisa terjadi sebagai akibat dari kornea yang terlalu melengkung, atau karena panjang bola mata maupun lensa mata yang terlalu tebal. Ini bisa dikatakan mengalami penyakit mata minus atau penyakit rabun jauh jika tidak dapat melihat dengan jarak pandang 2 meter. Yang kedua, hipermetropi atau rabun dekat. Gangguan ini pada penglihatan jarak dekat yang terjadi akibat cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus ke tempat yang seharusnya, tetapi terfokus ke belakangnya. Mata rabun dekat atau hipermetropi terjadi ketika panjang bola mata terlalu pendek atau lensa kornea terlalu datar. Akibatnya, cahaya yang masuk ke mata terfokus di belakang retina. Hal tersebut menyebabkan gambar terbentuk di retina menjadi buram, terutama pada objek yang berada di dekat mata. Pengidap hipermetropi sering mengalami kesulitan dalam melihat objek dekat, tetapi dapat melihat objek jauh dengan relatif jelas. Faktor genetik juga berperan dalam perkembangan hipermetropi dan seringkali merupakan kondisi bawaan sejak lahir. Seiring bertambahnya usia, lensa mata kehilangan elastisitasnya yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan lebih lanjut pada pengidap hipermetropi. Gangguan penglihatan yang selanjutnya yaitu astigmatisme atau mata silinder. Terjadi ketika kornea atau lensa memiliki bentuk yang tidak teratur dan menyebabkan penglihatan kabur pada semua jarak. Mata silinder atau astigmatisme adalah kondisi penglihatan kabur dan dapat dialami bersamaan dengan rabun jauh atau miopi ataupun rabun dekat atau hipermetropi. Astigmatisme terjadi karena lengkungan kornea atau lensa mata tidak seimbang.
Jika kelainan bentuk lengkungan terjadi pada kornea, Anda mengalami astigmatisme korneal. Sementara jika yang terdampak adalah bentuk lensa, Anda mengalami astigmatisme lentikular. Keduanya sama-sama dapat menyebabkan penglihatan dalam jarak dekat ataupun jauh menjadi buram atau kabur. Orang dewasa dengan astigmatisme mungkin akan langsung menyadari bahwa penglihatannya tidak normal. Anak-anak dengan kondisi ini kemungkinan tidak sadar mereka memilikinya. Yang berikut, nyctalopia atau rabun senja. Ini terjadi ketika sel-sel dalam retina yang membantu melihat dengan dalam gelap mengalami gangguan. Rabun senja adalah gangguan mata yang menyebabkan penderitanya sulit melihat pada malam hari atau saat berada di tempat yang gelap. Rabun senja bukan merupakan suatu penyakit tetapi gejala yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Rabun senja dapat disebabkan oleh kekurangan vitamin A atau penyakit lain seperti katarak, rabun jauh, dan glukoma. Rabun senja menyebabkan penderitanya kesulitan melihat objek atau lingkungan di sekitarnya, baik pada malam hari maupun ketika berada di ruangan yang pencahayaannya kurang atau redup. Akibatnya, penderita rabun senja sering menabrak benda-benda di sekitarnya ketika berjalan. Gejala tersebut akan lebih terasa ketika penderita rabun senja berpindah dari ruangan yang terang ke ruangan yang gelap. Yang berikut katarak. Katarak menyebabkan lensa mata menjadi keruh atau tidak transparan, menghalangi cahaya masuk ke retina, dan membuat penglihatan kabur atau buram. Penyebab katarak yang paling umum ditemui adalah akibat proses penuaan atau trauma yang menyebabkan perubahan pada jaringan mata. Lensa mata sebagian besar terdiri dari air dan protein. Dengan bertambahnya usia, lensa menjadi semakin tebal dan tidak fleksibel. Hal tersebut menyebabkan gumpalan protein dan mengurangi cahaya yang masuk ke retina, sebuah lapisan yang sensitif terhadap cahaya yang terletak di belakang dalam mata. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan pandangan kabur dan tidak tajam. Yang berikut, glukoma. Penyakit mata serius yang dapat menyebabkan kebutaan. Ini terjadi akibat peningkatan tekanan di dalam bola mata yang menyebabkan gangguan pada saraf optik. Nah, yang berikut ada buta warna. Kondisi ketika sel-sel retina tidak mampu merespons warna dengan semestinya sehingga terjadi gangguan persepsi warna pada penglihatan dan menyebabkan tidak dapat menginterpretasi warna yang dilihat. Buta warna dibagi menjadi dua, yaitu buta warna parsial dan buta warna total. Buta warna parsial itu penderita sulit membedakan sebagian warna saja, sedangkan pada buta warna total penderita tidak dapat melihat warna sama sekali. Nah, yang berikut gangguan sistem indera penciuman. Gangguan yang pertama yaitu hiposmia. Hilangnya sebagian kemampuan mencium bau. Bisa jadi diakibatkan gangguan otak dan sistem saraf tubuh, terutama saraf penciuman. Yang berikut anosmia. Itu hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau. Kondisi ini juga menyebabkan hilangnya kemampuan untuk merasakan makanan. Hal ini bisa memicu hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, malnutrisi, hingga depresi. Yang berikut hiperosmia. Hiperosmia disebabkan oleh penyakit dan tiba-tiba muncul. Gangguan penciuman yang membuat indera penciuman sangat sensitif terhadap bau. Berikutnya gangguan pada sistem indera peraba. Gangguan yang pertama yaitu furunkulosis. Furunkulosis yaitu abses pada kulit yang menyerupai bisul yang terjadi akibat dari infeksi bakteri jenis Staphylococcus.
Gangguan yang kedua, parestesia. Ini penderita akan merasakan sensasi kesemutan, terbakar, atau terasa sakit tanpa rangsangan yang jelas. Akibatnya, kompresi saraf atau tekanan atau terjepit atau kerusakan. Berikutnya, hiperestesia. Ini terjadi akibat sistem saraf tidak bekerja dengan baik. Akibatnya, kulit terasa sangat sensitif terhadap sentuhan atau tekanan yang biasanya tidak menyebabkan sensasi sakit. Berikutnya, gangguan pada sistem indera pendengaran. Gangguan yang pertama yaitu otitis eksterna. Ini peradangan pada telinga bagian luar yang terjadi jika telinga sering kemasukan air, misalnya karena berenang. Yang berikut ada otitis media, gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Gejala yang ditimbulkan oleh otitis media antara lain sakit telinga, gangguan pendengaran, demam, serta keluarnya cairan dari telinga yang berwarna kekuningan, kehijauan, atau kecoklatan dan berbau busuk. Selanjutnya ada otitis interna. Infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada telinga ini dapat terjadi akibat otitis media yang tidak diobati dan infeksi virus atau bakteri di telinga. Gejala infeksi telinga bagian dalam meliputi vertigo, pusing, sulit berdiri atau duduk, mual, muntah, telinga berdenging, sakit telinga, dan kehilangan pendengaran. Nah, berikut gangguan sistem indera pengecap. Yang pertama ada ageusia. Gangguan ini akan membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk mengecap rasa secara keseluruhan. Yang kedua ada dysgeusia, kondisi di mana lidah merasakan rasa busuk, asin, sensasi rasa tengik atau logam yang bertahan dalam mulut. Disertai dengan sindrom mulut terbakar, suatu kondisi di mana seseorang mengalami sensasi terbakar yang menyakitkan di mulut. Selanjutnya ada glositis atau peradangan pada lidah. Glositis parah dapat menyebabkan rasa sakit dan bisa menyulitkan saat makan atau bicara. Diakibatkan infeksi bakteri dan jamur yang menyerang sistem imun lemah. Infeksi virus yang menyebabkan glositis adalah herpes simplex. Nah, demikian gangguan pada sistem indera manusia. Sekian dan terima kasih.